Oligarki merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh sebuah kelompok elit kecil yang berasal dari masyarakat. Hal ini dapat dibedakan berdasarkan keluarga, kekayaan, serta kekuatan militernya. Kata oligarki sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligarsia, di mana kata oligoi yang berarti sedikit dan arkein yang memiliki arti memerintah. Seringkali golongan ini mengendalikan kekuasaan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Akan tetapi, pengertian singkat tersebut sangat problematis dan tidak memadai untuk mendefinisikan oligarki. Hal itu karena masih menimbulkan kekaburan makna mengenai oligarki itu sendiri. Terlebih jika disematkan hanya pada konsep minoritas yang menguasai mayoritas. Bila konsep oligarki didasarkan pada hal demikian, maka hampir setiap kekuasaan atau pemerintahan yang menempatkan adanya minoritas dalam memimpin, maka dapat disebut sebagai oligarki. Padahal, dalam pengertiannya, yang dimaksud oligarki tidaklah sesederhana itu. Jeffrey A. Winters, seorang profesor di Northwestern University, berusaha mengkonstruksi ulang pemahaman mengenai oligarki. Menurut Winters, penting untuk menempatkan oligarki dalam dua dimensi. Pertama, oligarki memiliki dasar kekuasaan kekayaan material yang sangat susah untuk dipecah dan diseimbangkan. Kedua, oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik, meskipun dirinya berposisi minoritas dalam suatu komunitas. Dengan demikian, suatu kekuasaan yang oligarkis harus didasarkan pada bentuk kekuasaan yang susah dipecahkan dan jangkauannya yang harus sistemik. Seiring berjalannya waktu, oligarki telah merambah hingga kepada sistem demokrasi, di mana suatu kepemimpinan dikuasai oleh minoritas atas mayoritas. Berikut ciri-ciri sistem pemerintahan oligarki. Pertama, kekuasaan atau kepemimpinan dikendalikan atau dipegang oleh suatu kelompok kecil masyarakat. Sebagian kelompok kecil ini mempunyai uang. Mereka dapat dengan mudah masuk ke dalam pemerintahan karena memiliki uang serta kekayaan. Kedua, sistem pemerintahan oligarki bisa terjadi karena adanya kesenjangan dalam hal material yang sangat ekstrim di dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tidak seimbang distribusi kekayaan pada sebuah masyarakat, akan semakin besar pula pengaruh kekayaan terhadap kekuasaan. Hal tersebutlah yang memicu konflik sosial di masyarakat dalam sistem pemerintahan oligarki. Dan yang ketiga, pemerintahan atau kekuasaan yang dimiliki hanya untuk mempertahankan kekayaan melalui berbagai macam cara. Pemirsa, sistem pemerintahan oligarki pertama kali terjadi di negara Yunani kuno. Di Uni Soviet, saat rezim Stalin, hanya anggota partai komunis yang mendukung birokratisasi Stalin saja yang dapat memegang jabatan pemerintahan. Sisanya disingkirkan. Di Afrika Selatan, sebelum tahun 1994, orang-orang minoritas berkulit putih memerintah secara oligarki atas mayoritas penduduk Afrika Selatan berkulit hitam. Politik rasisme ini secara resmi pada tahun 1948 disebut dengan istilah apartheid. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Seperti yang kita ketahui, jika sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, sistem demokrasi yang bertujuan untuk memeratakan kekuasaan serta ekonomi ternyata belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mengutip dari laman gracenews.com, Direktur Pengembangan Kesetaraan dan Studi Globalisasi Northwestern University Amerika Serikat, Jeffrey Winters mengatakan, dinamika politik pemerintah Indonesia hingga kini masih dikuasai para oligark dengan kepentingan kekuasaan. Ia menegaskan, selepas era Orde Baru hingga memasuki masa reformasi, belum ada pola perubahan sistem pemerintahan yang fundamental, di mana kekuasaan berbasis kepentingan masih membudaya dan terpelihara di kalangan figur politik. Transisi Orde Baru ke era reformasi hanya pada bungkusan saja. Namun, sistem pemerintahan di dalamnya masih dikendalikan oleh kepentingan para oligark penguasa. Winters juga menjelaskan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata antara kelompok kaya dengan kelompok miskin saat tahun 1945 jika dibandingkan dengan saat ini. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kelompok elit dan oligarki di Indonesia sudah menguasai serta mengontrol sistem demokrasi. Winters pun menambahkan, jika sistem demokrasi yang sedang berkembang akan semakin membuat oligarki merajalela. Hal ini bukan kesalahan sistem demokrasinya, melainkan kurangnya penegakan hukum. Pemirsa, Richard Robinson serta Fedi R. Hadis di dalam bukunya yang berjudul Reorganizing Power in Indonesia menjelaskan
jika oligarki yang terjadi di Indonesia tidak hilang pasca reformasi. Justru oligarki terus bertransformasi dengan cara menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong oleh neoliberalisme. Setelah kejadian krisis ekonomi pada tahun 1998, oligarki bisa bertahan dan menjadi tokoh utama di dalam dunia bisnis di Indonesia. Jika benar demikian, tentunya kita semua berharap Indonesia dapat terbebas dari cengkraman para oligark yang hanya memperkaya dan mempertahankan kekuasaan dari golongan mereka sendiri. Negara ini harus maju dan menjadi negara besar sebagaimana cita-cita luhur bangsa Indonesia.